pagi ini nasi liwet dan areh, kedua opor ayam dan telur, ketiga sambal goreng labu siam, dan yang keempat soto santen. Pemirsa, Anda sudah siap dengan pensil ataupun pena untuk mencatat resep-resep pagi ini? Segera akan saya mulai dengan resep yang pertama, nasi liwet dan arehnya. Di sini saya telah menyiapkan bahan-bahan antara lain daun salam, kemudian bawang putih yang dihaluskan untuk membuat areh, garam, beras putih yang telah kita cuci bersih kemudian ditiriskan, dan santan. Untuk membuatnya, di sini saya segera akan memanaskan santan terlebih dahulu. Santan untuk membuat nasi liwet. Kita panaskan santan. Saya sudah hangatkan tadi. Kemudian kita panaskan kembali. Santan ini didihkan dahulu dan tambahkan garam sedikit saja. Kemudian daun salam cuci bersih dahulu. Kemudian setelah cuci bersih, kemudian lap atau tiriskan dan campurkan ke dalam santan ini. Kita tunggu sebentar. Dan untuk membuat areh santan yang dikentalkan, di sini saya telah menyiapkan santan kental. Santan kental yang kita peroleh dari 2 butir kelapa, kupas dahulu, kemudian parut, dan ambil santannya sebanyak 1 liter. Kita panaskan, kita didihkan dengan menggunakan api yang kecil hingga menyusut nantinya. Kita tunggu dahulu. Di sini kembali kita lihat ke membuat nasi liwet. Santan kita aduk-aduk sebentar. Kemudian pelengkap untuk nasi liwet ini nanti saya juga akan membuat opor pada peragaan saya yang kedua nanti. Kita lihat dahulu nasi liwet ini. Untuk membuat nasi liwet, nasi liwet dibuat dengan sangat sederhana dari santan dengan daun salam dan sedikit garam. Bila di sini santan telah mendidih, segera kita masukkan beras yang telah dicuci bersih tadi dan ditiriskan. Masukkan dahulu. Kemudian kita menanak nasi hingga menjadi nasi aron. Nasi aron di sini maksudnya semua santan yang ada dalam resep dihisap oleh beras sehingga menjadi nasi setengah matang yang kita sebut sebagai nasi aron. Setelah beberapa saat maka akan menjadi nasi aron seperti ini dan segera matikan apinya. Sekarang untuk santan membuat areh, ini kita dengan api yang kecil masak terus hingga menyusut dan mengental seperti ini. Saya matikan dahulu dan setelah mengental seperti ini nanti segera kita akan bumbui dengan bawang putih dan sedikit garam. Untuk nasi liwetnya, tadi setelah selesai menjadi nasi aron, segera kukus selama 30 menit hingga matang. Kemudian kita lihat untuk membuat arehnya. Setelah tadi menjadi areh yang kental, kita rebus kembali, tambahkan sedikit bawang putih yang dihaluskan sebagai aromanya dan garam. Kita didihkan dahulu dan matangkan. Sekarang setelah nasi ini matang, segera matikan apinya. Kemudian kita dapat segera sajikan atau menunggu pelengkapnya nanti. Sekarang saya sudah siap dengan nasinya dahulu. Nasi liwet. Kemudian taruh, kita dapat beri hiasan yang ada di rumah. Misalkan kita dapat mempergunakan tomat. Sajikan atau kita menunggu pelengkapnya, antara lain nanti yang segera akan saya peragakan. Nah pemirsa, tetaplah di tempat, saya akan kembali setelah pariwara berikut ini. Haluskan, hasilnya seperti ini.
Kemudian rempah daun yang kita pergunakan terdiri dari jahe segar, kemudian batang serai yang dimemarkan, daun salam, daun jeruk, air asam jawa, kemudian 2 jenis santan, santan encer dan santan kental. Kemudian untuk bahan utamanya di sini saya menyiapkan ayam. Ayam kita potong menjadi 4 bagian karena ayam ini setelah matang nanti kita akan suwir-suwir. Kemudian telur yang saya siapkan di sini, telur yang telah direbus matang, kemudian kupas dan ini yang akan kita pakai nanti. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita panaskan dahulu sedikit minyak untuk menumis bumbu. Kemudian kita lihat bila minyak telah cukup panasnya, segera bumbu yang dihaluskan ini tumis. Tumis sebentar. Tumis hingga harum. Tambahkan rempah daun, batang serai, jahe segar yang dimemarkan, kemudian daun salam, daun jeruk. Tumis dahulu. Setelah harum bumbu ini, kita masukkan ayam yang telah dicuci bersih, kemudian lumuri dengan sedikit air jeruk nipis dan garam, diamkan sebentar, kemudian cuci bersih kembali dan tiriskan. Kemudian setelah siap, kita masukkan ayam ini. Tumis dahulu ayam hingga berubah warna. Kemudian setelah ayam ini berubah warna, tambahkan ke dalamnya santan encer. Kita masak hingga ayam ini lunak. Setelah agak menyusut, jadi kuah ini agak menyusut sebelum dimasukkan santan yang kental, kita tambahkan air asam jawa. Aduk rata. Nanti santan kental ini dimasukkan setelah ayam melunak, agak lunak, dan kemudian kuahnya menyusut, masukkan santan yang kental. Kita tunggu hingga ayam ini benar-benar lunak dan bumbu meresap ke dalam daging. Kemudian setelah menyusut dan bumbu merata, setelah ditambahkan santan kental tadi, kita segera dapat tambahkan telur rebus. Kemudian aduk rata sebentar, masak sebentar saja. Matikan apinya, kemudian untuk penyajiannya kita dapat sajikan utuh dan nanti disuwir-suwir. Perlahan-lahan kita mengambilnya. Kemudian sajikan seperti ini, terpisah, ataupun kita dapat suwir nanti sebagai penyajian terakhir pada pincuk. Resep yang ketiga, sambal goreng labu siam sebagai pelengkap nasi liwet ini. Di sini saya telah menyiapkan bahan-bahan antara lain terdiri dari bumbu yang dihaluskan. Cabai merah besar, bawang putih, bawang merah, gula pasir, dan garam, hasilnya seperti ini. Kemudian rempah daun yang dipergunakan, daun salam, dan lengkuas yang dimemarkan. Kemudian kita juga menyiapkan cabai rawit merah, cuci bersih dahulu. Dan untuk bahan utamanya di sini labu siam. Labu siam kita kupas, kemudian cuci bersih dan iris bentuk korek api seperti ini. Kita juga menyiapkan santan. Sekarang bagaimana untuk membuatnya? Pertama, panaskan dahulu minyak. Sedikit saja minyak goreng kita panaskan untuk menumis bumbu. Setelah minyak cukup panasnya, kita menumis bumbu yang dihaluskan dahulu. Kita tumis hingga harum. Tambahkan rempah daun, daun salam, dan lengkuas yang dimemarkan. Kemudian labu siam kita dapat masukkan sekarang setelah bumbu ini harum atau masukkan santan dahulu.
sama saja, tidak apa-apa. Kita lihat di sini, masukkan labu siam dahulu. Aduk rata. Dan setelah bumbu rata, kemudian tambahkan santan. Pemirsa, bila Anda menyukai ditambahkan dengan tetelan daging sapi ataupun udang kering, Anda juga dapat menambahkan ke dalamnya. Kemudian tambahkan santan dan masak hingga kuah menyusut dan labu siam ini menjadi lunak. Kita masak, aduk-aduk selama memasak, perlahan-lahan. Setelah mendidih kembali dan labu siam ini lunak, kemudian kita tambahkan cabai rawit sebagai tambahan rasa pedas bila suka. Kemudian matikan dan sekarang siap untuk penyajiannya. Tadi kita telah membuat nasi liwet, kemudian opor yang kita suwir-suwir, dan ada juga di sini arehnya telah siap. Sekarang untuk penyajiannya kita tambahkan areh yang kita buat tadi, taruh, kemudian sayur labu siam atau sambal goreng labu siam ini. Dan siap untuk disajikan. Kita pun dapat menyajikannya dengan mempergunakan pincuk. Pincuk seperti ini, taruh nasi, kemudian telur, beri opor yang telah disuwir, kemudian sambal goreng labu siam. Jadi kita tambahkan di sini dan arehnya. Nah, pemirsa, Anda dapat memilih bagaimana cara penyajiannya dengan mempergunakan piring atau mempergunakan pincuk seperti ini. Dan untuk pincuk, untuk menyantapnya kita dapat mempergunakan suru yang seperti ini. Jadi nanti disantap dengan mempergunakan suru. Dan pemirsa, tetaplah di tempat. Saya akan kembali setelah pariwara berikut ini dengan resep yang kita tunggu-tunggu, resep favorit keluarga. Pemirsa, Anda masih bersama Aroma dan resep favorit keluarga yang terpilih pagi ini, soto santen kiriman Nyonya Tuti Supandi di Jakarta Selatan. Untuk membuatnya, di sini saya telah menyiapkan bahan-bahan antara lain bumbu yang dihaluskan, terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit yang dikupas kemudian dibakar sedikit, kemudian ditambah dengan merica butiran dan garam, haluskan, hasilnya seperti ini. Kemudian rempah daun yang kita pergunakan terdiri dari batang serai yang dimemarkan, jahe yang dimemarkan, lengkuas yang dimemarkan, dan daun jeruk. Kemudian untuk daging yang kita pergunakan di sini daging sandung lamur. Daging sandung lamur yang sedikit mengandung lemak, potong dadu. Kemudian pelengkapnya nanti di sini saya menyiapkan bawang goreng, irisan seledri, tomat, kemudian sambal rebus. Sambal rebus terdiri dari cabai rawit merah yang direbus bersama dengan bawang putih, kemudian dihaluskan, hasilnya seperti ini. Kemudian irisan jeruk nipis, dan untuk isiannya di sini juga saya menyiapkan nanti toge yang telah disiangi, kemudian diseduh dengan air hangat atau air panas seperti ini. Dan juga kita menyiapkan emping goreng. Untuk membuat soto ini kita mempergunakan santan atau santan. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Saya akan mempergunakan panci tekan isa. Panaskan dahulu minyak sedikit untuk menumis bumbu yang dihaluskan. Kita panaskan minyak. Kemudian tumis bumbu yang telah dihaluskan. Tumis sebentar. Kita tumis hingga harum. Setelah harum, kita dapat masukkan rempah daunnya. Rempah daun yang terdiri dari daun jeruk, kemudian batang serai yang dimemarkan,
jahe segar yang dimemarkan, lengkuas yang dimemarkan. Aduk rata. Kemudian daging. Daging akan kita masukkan bersama-sama nanti dengan bumbu lainnya. Setelah bumbu harum, matikan apinya. Sekarang saya akan memasukkan seluruh bahan ke dalam panci tekan ini. Daging sapi yang dipergunakan dalam resep. Kemudian santan. Setelah siap, tutup panci tekan ini. Kita tutup, kemudian kita mempergunakan api yang besar. Kita memasaknya dengan mempergunakan api yang besar hingga terdengar suara mendesis. Kemudian setelah terdengar suara mendesis yang kencang, kecilkan apinya. Kita kecilkan apinya nanti dan waktu memasaknya kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, tunggu dahulu. Kita cek dengan katup pengatur udaranya di sini. Bila sudah tidak ada uap, maka proses memasak sudah selesai dan kita dapat segera sajikan nantinya. Setelah 20 menit matang, kita periksa dahulu. Bila uap panasnya sudah tidak ada lagi, hilang, maka siap untuk disajikan. Kita buka. Kemudian untuk penyajiannya, di sini saya menyiapkan lontong dalam mangkuk. Tambahkan di sini toge yang telah direbus tadi setengah matang, taruh di atasnya seperti ini dan ambil soto. Kemudian beri taburan. Taburan terdiri dari irisan daun seledri, kemudian bawang goreng, dan sebagai pelengkap terdiri dari emping goreng, kemudian sambal rebus dan jeruk. Nah, pemirsa, istimewa sekali. Nah, pemirsa, dengan selesainya resep. First, ya? Ya. Nah, ini taruh sini. Sudah 1 jam nanti kita bentuk-bentuk. Wow, nice. Wanna try? Kempes lagi dong, Kempes lagi ya, nggak apa-apa. Apa ya? Nggak apa-apa, nanti kita roll sekarang. Oh, Yuk. gitu. Sekarang kalau sudah kita kempeskan lagi, kita roll. Nah, ini kalau sudah ini kan di roll gini, Dis. Kecil manis sih. Nah, tebalnya 1 cm. Nah, Matilda untuk play bikin ini. Ya. Yuk, cetak. Suka kalau cetak. Kalau ini cetak. maafin, ini cetak bulat, ini kurang lebih 8 cm. Oh, dimasukin yang itu. Bagus. Yuk. Bagus ya jadinya. Nah, cukup, sekarang dipanggang. Ini Mbak, di sini kan yang sudah matang. Nah, ini tinggal poles. Tinggal dipoles pakai strawberry ya. Ya, strawberry. Nih. Matilda suka banget strawberry ya. Nah, sekarang kita bisa pakai ini keju Craft ya. yang reda, parut di atasnya langsung. Di atas strawberry-nya ya. Strawberry. Nice. Yang banyak Mbak, kurang. Mesti kalau aku harus sedikit aja. Ya, mamanya enggak dong, ini buat Matilda ya. Oh, buat Matilda yang banyak. Banyak. Asik. Sampai Nah, ujung ya. sekarang Matilda boleh kasih sini. Yes. Put it here on top. On top here. Buat dimakan. sendiri. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini Mbak Adi satu lagi, kita bisa pakai keju yang ini, keju oles. Keju oles ini sama aja. Ini Coba. keju spread ya. di atasnya. Oke. Ini langsung
Udah itu udah susu 200 ml tuh. Pas ini sudah. Mbak Adis, Ya. ini tadi kan sudah memperagakan bagaimana membuat muffin. Nah, ini ada bingkisan dari Terima kasih. Thank you, Lu. Untuk Matilda. Thank you. Ini mau duduk mau masak lagi. Mau Mbak masak Siska. lagi, boleh masak lagi, nanti masaknya lebih banyak lagi. Iya. Makasih ya. Dan pemirsa, ada apa di kunjungan Aroma dan Craft minggu depan? Ikuti terus. Pemirsa, Anda masih bersama Aroma dan sekarang saya akan membuat hidangan penutup dengan agar-agar delight. Menggunakan agar-agar delight ini saya akan membuat puding ulang tahun. Di sini yang saya siapkan antara lain agar-agar delight, rasa stroberi, kemudian buah koktail kalengan, gula pasir, dan susu untuk membuat agar-agar ini nanti. Kemudian agar-agar nanti kita sajikan dengan saus vla. Untuk membuat saus vla di sini saya menyiapkan bahan-bahan antara lain susu cair, gula pasir, tepung maizena, kuning telur, kemudian vanili bubuk, rum atau rum, dan buah jeruk, serta di sini saya menyiapkan juga putih telur. Untuk membuat agar-agar ini, di sini kita mempergunakan agar-agar delight strawberry. Kita buka dahulu kemasannya. Kita mempergunakan susu cair untuk membuatnya. Kemudian agar-agar ini tuangkan. Dan karena mempunyai rasa stroberi, agar-agar ini langsung berwarna pink atau merah jambu, warna stroberi. Kemudian tambahkan gula pasir. Aduk rata dahulu dan kita didihkan. Setelah mendidih, kita matikan apinya. Kemudian kita dinginkan dahulu sebentar. Sementara mendinginkan, kita lihat adonan harus tengah dingin, jadi hilang uap panasnya, baru kita mengocok putih telur. Sekarang saya dinginkan dahulu. Sekarang saya akan menyiapkan untuk sausnya. Kita membuat vla. Susu yang ada dalam resep sebagian kita didihkan. Didihkan bersama gula. Aduk dahulu. Kemudian sisa susu yang ada untuk melarutkan tepung maizena, tambahkan kuning telur, aduk rata dahulu. Kemudian tambahkan vanili bubuk, aduk rata dan kita sisihkan. Kita tunggu dahulu hingga mendidih. Sementara menunggu mendidih, saya akan mengocok putih telur. Putih telur untuk puding. Setelah mengembang putih telur ini, matikan dahulu mixernya. Sementara kita menunggu, kita lihat kembali ke saus vla. Saus vla setelah mendidih susu, masukkan larutan maizena dan telur. Aduk dan masak hingga mengental. Kita juga dapat menambahkan ram sedikit bila suka. Setelah puding hilang uap panasnya, campurkan ke dalam putih telur. Sedikit-sedikit sambil dikocok. Setelah rata, matikan mixernya. Untuk puding ulang tahun ini kita membuat untuk keluarga yang tercinta, apakah untuk suami, untuk putra-putri tercinta, kita mempergunakan loyang bentuk jantung hati seperti ini. Loyang ini basahi dahulu dengan air, kemudian siapkan dan tuangkan adonan.
Untuk adonan ini kita juga menambahkan di sini koktail buah. Koktail buah dalam kaleng kita campurkan sedikit-sedikit. Aduk rata. Kemudian tuangkan. Kemudian taburi dengan koktail buah. Dan simpan dalam lemari es. Taruh puding ini dalam pinggan yang cantik. Kemudian kita beri hiasan pinggirannya. Kemudian untuk bagian atas kita hias juga. Kemudian di sini saya telah membuat dengan cetakan daun coklat masak seperti biasanya, dilapisi. Daun lapisi dengan coklat masak, kemudian bekukan sebentar, kemudian kita tata jeruk ini. Nah, bagaimana pemirsa? Anda ingin mencobanya di rumah? Mudah sekali untuk membuatnya. Pemirsa, agar-agar Delight mengajak Anda untuk mengirimkan resep favorit keluarga Anda. Kirimkan bersama komentar Anda, masukkan ke dalam amplop, garam dan merica bubuk, ditambah nanti dengan daun jeruk. Dan untuk daging yang saya pilih di sini, daging khas dalam. Daging khas dalam. Kemudian pelengkap dari bistik Jawa nanti di sini ada telur rebus, daun selada, tomat, dan acar mentimun. Pertama kita siapkan dahulu daging ini, akan saya potong. Daging khas dalam kita memotong serat kurang lebih 3/4 cm atau 1 cm seperti ini. Kita potong semuanya. Kemudian kita sisihkan dahulu. Sekarang untuk rendamannya. Untuk rendaman kita siapkan wadah dahulu. Kemudian bumbu terdiri dari bawang merah yang dihaluskan, bawang putih, biji pala yang diparut, tambahkan kecap manis, kemudian daging ini masukkan ke dalam rendaman. Aduk rata dahulu. Dan diamkan sedikitnya 30 menit hingga 1 jam agar bumbu ini meresap. Untuk memasak bistik Jawa ini saya akan mempergunakan panci kontinental yang cukup untuk ukuran daging setengah kilo atau 500 gram. Kemudian margarin ini panaskan dahulu. Panaskan dahulu margarin. Setelah margarin ini meleleh, masukkan ke dalam panci bersama saus rendaman. Tambahkan sedikit garam, merica bubuk, kemudian tambahkan daun jeruk. Masak hingga daging ini berubah warna. Kemudian setelah daging berubah warna, tambahkan air untuk melunakkan. Kita masukkan air.
Masak hingga daging ini lunak dan kuahnya mengental. Tutup panci dan kita memasak kurang lebih 20 menit dengan api yang sedang. Dan kita lihat setelah kurang lebih 20 menit, kita gunakan api sedang atau api kecil, kemudian matikan apinya. Untuk penyajiannya kita siapkan kentang goreng, daun selada, kemudian peterseli, juga tomat. Kemudian kita ambil secukupnya. Beri hiasan tomat. Dan taburi juga dengan bawang goreng. Kemudian acar mentimun yang kita buat, taruh di pinggir atau tersendiri. Setelah acar, kita dapat sajikan juga dengan telur yang kita iris. Dan segera sajikan. Pemirsa, resep favorit yang terpilih pagi ini, setup sayuran kiriman Ibu Sri Rejeki di Kompleks Dian Permai, Bandung. Untuk membuat resep Ibu Sri Rejeki ini, di sini saya telah menyiapkan bahan-bahan sebagai berikut. Sayuran yang terdiri dari wortel, buncis, kemudian brokoli, kemudian jagung manis yang dipipil. Dan untuk membuatnya nanti di sini saya juga menyiapkan margarin, bawang bombay yang dicincang, peterseli cincang, kemudian bumbu terdiri dari garam, merica bubuk, dan gula pasir. Untuk membuatnya di sini saya mempergunakan panci kontinental yang ukuran kecil, cukup untuk sayuran ini. Pertama, saya akan memanaskan dahulu margarin. Margarin panaskan untuk menumis bumbu. Setelah margarin ini panas dan meleleh, kita masukkan bawang bombay yang dicincang. Tumis dahulu sebentar, tumis hingga harum. Setelah harum, masukkan sayuran. Sayuran yang terdiri dari wortel kita potong dadu kecil. Wortel dan buncis ini mentah, jadi mentah, cuci bersih, kemudian potong-potong. Kemudian kita masukkan jagung pipilan, jagung manis, aduk rata. Bila kita mempergunakan jagung manis dalam kaleng atau yang beku, kita masukkan di tahap yang terakhir. Kemudian tambahkan bumbu. Bumbu terdiri dari garam, merica bubuk, gula pasir, aduk rata, masak hingga sayuran ini matang. Kemudian jenis dari sayuran kita pun dapat menambahkan brokoli seduh sebentar dalam air panas, ataupun juga kita mempergunakan kembang kol. Aduk rata. Masak hingga sayuran ini matang. Setelah matang, matikan apinya. Dengan mempergunakan panci kontinental ini, makanan menjadi cepat untuk siap saji. Ini, kemudian kita siapkan pinggan.
Dan setup sayuran ini Anda dapat sajikan sebagai pelengkap bistik Jawa atau kita pun dapat menyantapnya dengan nasi yang putih. Ibu Sri Rezeki di Bandung, selamat Ibu. Resep Ibu istimewa sekali dan Anda mendapatkan 1 set panci kontinental ditambah dengan hadiah lain. Pagi ini saya akan berbincang-bincang tips apa bagaimana kita agar tetap bugar. Tapi kita tunggu dulu. Mbak Minati lagi melatih senam. Mbak Minati, sekarang bagaimana Mbak Minati tips-tips utamanya ini dalam menyusun menu untuk hari-hari? Ya, yang saya di sini pentingkan adalah kalori yang masuk dengan yang keluar harus betul-betul seimbang ya. Jadi memang yang saya lebih utamakan tentunya sayur-sayur dan buah-buahan sudah pasti. Sudah seperti yang depan ini ya. Masuk dalam menu harus setiap hari. Nah, apa namanya? Kalau untuk siang biasanya apa Mbak kebanyakan? Saya sukanya salad seperti ini, saya suka sekali. Salad. Seger, iya. Mbak Minati, ini memang salad ini kita selalu bisa dipadukan dengan keju. Keju itu sekarang ada yang light. Jadi keju itu apa namanya? Tidak banyak lemaknya. Jadi di sini light. Mbak ini berita light. baru nih. Berita Asik. baru. Jadi bisa makan banyak ya. Ini banyak supaya tetap prima seperti Nggak ini. usah takut gemuk. Nggak usah takut gemuk. Nah, ini sekarang sementara saya tunggu dulu. Kita bikin untuk sausnya dulu Mbak ya. Jadi kita membuatnya ini gampang sekali. Semua tinggal nyiapkan. Ini dari kemasan. Ini mayones sedikit aja mayones. Kemudian kita campur dengan ini saus tomat sedikit untuk warnanya saus tomat. Nah, mungkin ada yang suka manis. Kalau suka manis tambahkan sedikit aja. Ini susu kental manis sedikit saja sedikit. Nah, untuk rasa manisnya dikit. Kemudian kita campur begini. Aduk saja. Terus tambahkan ini gampang ini. Ini bawang bombay. Kasih sedikit bawang bombay. Kemudian kasih peterseli cincang. Ini sedikit peterseli cincang. Belajar ya. Jadi jangan cuma senam aja. Mbak Minati, apa namanya? Ini biasanya salad ini siapa yang nyiapin kalau setiap hari Mbak Minati sendiri? Kalau di rumah sih sendiri memang ya. Kalau salad kan memang termasuk nggak terlalu sulit ya. Iya, memang betul. Iya. Ini salad ini sekarang kita bisa santap dengan roti paratha atau mungkin Mbak Minati senang makan pagi dengan roti tawar. Mbak juga roti tawar atau roti Prancis ya. Kita praktis ini roti paratha, kita taruh aja begini. Nah, kemudian kita pakai kejunya ini, keju yang light ya. Sehingga ada tulisannya light di sini. Kita buka dulu. Iya, ini tulisannya. Ini lemaknya less fat, kurang lemak. Aduh, berita yang ini sekali nih. Kebetulan saya suka banget keju. Kadang-kadang suka mikir juga, aduh kebanyakan takut gemuk. Sekarang nggak usah takut gemuk. Nah, ini sekarang kita buka begini. Ini gampang lah seperti kemasan yang kemasan biasa lah plastik. Nah, ini kita mau mau taruhnya bagaimana? Boleh langsung di sini. Nah, ini saya siapkan. Mbak mau dicicipin juga boleh Mbak. Ini nggak usah takut, boleh Mbak. Silahkan. Tuh kebetulan habis latihan lapar. Habis latihan kan pagi hari. Yuk silahkan boleh. Nah ini. Boleh. Ya boleh Mbak, boleh. Cicipin boleh. Takut gemuk ya. Nah ini sekarang kita taruh sayuran Mbak Minati yang utama apa? Wortel ya. Semuanya ada di saya suka kok. Nah ini terus ada selada seperti ini. Ada tomat ini gini. Nah, terus ada tomat, kita kasih tomat sedikit. Ada jagung di sini sedikit. Kemudian kita kasih sausnya Mbak. Nah, saus ini supaya cantik, sama harus tampilannya langsing supaya nggak gurul. Jadi masukkan aja supaya menarik. Kita masukkan di sini di plastik ini kalau ada sih. Kalau enggak langsung dituang juga nggak apa-apa. Nah ini bikin lubang sedikit. Udah. Nah, mau ditambahin keju lagi nanti bisa di atasnya. Ini langsung lagi gini. Ini seru amat. Nah, ini hidangan yang cantik untuk orang yang cantik. Nah, ini saya tambahkan ini di sini. Nah, sekarang kalau misalnya kejunya mau banyak, kita pun bisa ini. Iya, tambah lagi di atasnya, Mbak.
Tapi kalau ini saya kan suka makan keju ya, sangat suka sekali. Terus kalau makan terlalu banyak nanti kalau gemuk gimana ya? Saya soalnya takut gemuk tuh. Kalau dengan keju Kraft yang light ini Mbak Santi tidak perlu takut menjadi gemuk karena ini kandungan lemaknya sedikit. Dan lagi keju ini kan mengandung kalsium. Kalsium sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dari tulang. Apalagi kita wanita tuh perlu banyak sekali makan kalsium. Jadi kita dapatkan juga dari ini. Mbak Santi kan juga melatih senam kan 6 jam sehari. Jadi penting sekali tetap aja santap ini, nggak apa-apa Mbak. Nggak bakalan gemuk. Ini bisa ditaruh sebagai apa namanya, sebagai tambahan di atasnya gini. Rasanya sama kan seperti yang Nggak merubah ini rasa ya. istimewa kan. Nah ini untuk Mbak Minati. Terima kasih. Tipsnya sangat istimewa. Dan sebelum saya pamit, ini ada bingkisan dari Kraft untuk di rumah. Terima kasih banyak nih, juga terima kasih kepada Kraft, Mbak Siska juga. Aduh, anak-anak di rumah pasti senang nih. Iya. Dan pemirsa, ada apa lagi di kunjungan Aroma dan Kraft minggu depan? Ikuti terus. Anda masih bersama Aroma dan sekarang saya akan memperagakan untuk hidangan penutup. Pagi ini saya akan memperagakan agar-agar delight. Saya akan membuat agar-agar ini menjadi agar-agar busa dengan isian. Bahan-bahan yang saya siapkan di sini antara lain gula pasir, kemudian tape ketan hijau, cincau hitam, kemudian kelapa muda berwarna merah sedikit. Kemudian saya juga mempergunakan puding di sini agar-agar delight vanilla. Kemudian untuk sausnya nanti saya menyiapkan di sini santan, gula pasir, nangka yang dipotong dadu kecil dan daun pandan. Serta untuk membuat puding busa ini saya juga menyiapkan putih telur. Sekarang saya akan membuat agar-agarnya terlebih dahulu. Agar-agar delight busa, jadi menjadi puding tape busa. Di sini saya menyiapkan santan. Santan ini akan saya campur dengan gula pasir. Gula pasir, kemudian agar-agar delight vanilla. Setelah mendidih, kita beri pewarna sedikit, pewarna merah. Sementara menunggu dingin, saya akan membuat untuk sausnya. Untuk membuat saus, di sini santan saya didihkan, kemudian sisakan santan ini sedikit untuk melarutkan maizena nanti sebagai bahan pengental. Santan ini didihkan dengan gula pasir, kemudian daun pandan, sobek-sobek, kemudian masukkan. Untuk menambah rasa gurih, kita dapat tambahkan sedikit garam pada santan ini. Setelah mendidih, kita masukkan larutan maizena untuk mengentalkan. Kemudian setelah mengental dan mendidih kembali, matikan apinya. Setelah kita matikan apinya, tambahkan potongan nangka. Sekarang saya akan mengocok putih telur. Putih telur kita kocok hingga mengembang. Setelah mengembang, tuangkan agar-agar yang telah agak dingin ini. Ratakan, tambahkan isian kelapa muda, ketan hijau, tape ketan, kemudian cincau hitam yang dipotong dadu kecil. Tuangkan ke dalam loyang, kemudian hilangkan uap panasnya dan simpan dalam lemari pendingin. Dan setelah dingin, taruh atau balik, taruh di atas pinggan yang cantik, sajikan dengan saus santannya. Dan pemirsa, bila Anda mempunyai resep istimewa dengan agar-agar delight, kirimkan segera ke redaksi Aroma.
Dan dengan demikian selesai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Keempat resep tadi, bila Anda terlambat untuk mencatatnya,